Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Komarudin MT dan rekan-rekan teknik mesin Universitas di Nusantara semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya sehingga kami semua bisa tampil untuk mempresentasikan tugas kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan kawan-kawan kami sebelumnya. Yang pertama dari saya sendiri, saya Ringo Mebri Haryanto, kemudian ada Umar, kemudian ada Dimas Arif, kemudian ada Junedi. Kami dari kelompok A akan membahas dengan judul analisis kegagalan botol kaca akibat tekanan hidrostatis dan beban eksternal sistem pneumatik. Sebelumnya mengenai kenapa kami ambil judul ini, yaitu dalam industri pengemasan cairan ini kan penggunaan botol kaca masih jadi pilihan utama untuk berbagai macam produk seperti minuman, obat-obatan, parfum, dan bahan kimia tertentu karena sifatnya yang inert, tidak bereaksi terhadap isi, dan serta memberikan tampilan yang premium. Namun dalam proses produksinya sering kita temui bahwa kasus botol kaca pecah selama atau dalam proses pengisian dan ataupun dalam penutupan adalah salah satu penyebab utama yang diidentifikasi adalah kombinasi antara tekanan hidrostatis dari cairan dalam botol dan tekanan eksternal dari sistem pneumatik yang digunakan dalam mesin pengemasan. Pada botol dengan desain tinggi dan diameter kecil, tekanan itu dapat mencapai nilai signifikan, terutama ketika diisi hingga kapasitas maksimal. Selain itu, dalam sistem pengemasan modern yang menggunakan tenaga pneumatik dalam proses capping atau sealing, tekanan eksternal tambahan diterapkan untuk memastikan kemasan itu tertutup dengan rapat. Kombinasi kedua tekanan ini seringkali melebihi kekuatan struktur dari botol kaca tersebut, sehingga menyebabkan kegagalan mekanis, yaitu berupa pecahnya botol tersebut. Dan masalah ini akan semakin kompleks ketika memperhitungkan variabel lain seperti ketebalan dinding botol yang tidak merata, cacat mikroskopis pada material kaca, serta fluktuasi tekanan operasional sistem pneumatik. Dari sisi ekonomi juga, kegagalan ini menyebabkan kerugian material yang signifikan, kemudian downtime produksi, potensi risiko keselamatan bagi operator. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif yang memadukan prinsip mekanika fluida, khususnya hidrostatika, dengan analisis kekuatan material untuk memahami secara mendasar mekanisme kegagalan ini. Dalam penelitian ini, kami akan berfokus kepada analisis sistematik terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan botol kaca dengan pendekatan kuantitatif melalui penghitungan tekanan hidrostatis, simulasi distribusi tegangan, evaluasi parameter sistem pneumatik. Itu diharapkan dapat diidentifikasi titik krisis dalam proses pengemasan yang perlu dioptimalisasi. Dengan demikian, tentu kami mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu mekanika fluida terapan maupun peningkatan efisiensi dalam industri pengemasan. Dalam penelitian kami juga kami mengharapkan beberapa tujuan yang ingin kami capai, yaitu yang pertama
menganalisa distribusi tekanan hidrostatis dan mengukur pengaruh beban pneumatik. Yang kedua, memodelkan interaksi beban dan mengidentifikasi air kritis pada struktur botol yang paling rentan terhadap kegagalan. Yang ketiga, membandingkan hasil perhitungan teoritis dengan data eksperimen dan kasus kegagalan aktual. Yang keempat, mengoptimalisasi proses produksi dengan cara menentukan parameter operasi optimal seperti volume, tekanan pneumatik, kecepatan proses untuk meningkatkan resiko kegagalan. Dari saya cukup sekian. Untuk berikutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan meneruskan apa yang telah dibahas sama saudara Ringo. Untuk rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, bagaimana interaksi antara tekanan hidrostatis internal dan tekanan eksternal pneumatik dalam menyebabkan konsentrasi tegangan pada botol. Yang kedua, di area spesifikasi mana pada struktur botol yang paling rentan mengalami kegagalan akibat kombinasi beban ini. Yang ketiga, seberapa akurat model teoritis tekanan hidrostatis dan simulasi tegangan dapat memprediksi titik kegagalan aktual pada botol kaca. Yang keempat, pada volume pengisian berapa tekanan hidrostatis mulai mencapai nilai kritis yang dapat menyebabkan kegagalan struktur botol. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang kita gunakan yaitu ada 3. Yang pertama, hukum tekanan hidrostatika. Tekanan hidrostatika adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida atau zat cair. Besarnya tekanan yang ditimbulkan dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P yaitu tekanan hidrostatika, Rho yaitu massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, dan H ketinggian kolom fluida. Yang kedua ada hukum Hooke atau tegangan Hooke. Tegangan Hooke adalah tegangan yang terjadi di sepanjang keliling pada benda yang berbentuk silinder yang disebabkan oleh tekanan internal maupun eksternal. Pada umumnya, untuk mengetahui seberapa besar tegangan yang ada dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu tau alfa sama dengan P dikali R dibagi T, di mana P tekanan internal total, R jari-jari botol, dan T ketebalan dinding. Akan tetapi untuk objek atau benda yang berdinding tipis, rasio ketebalan dinding jauh lebih kecil dari diameternya. Dapat menggunakan persamaan tau H sama dengan P dikali D dibagi 2 kali T, di mana P adalah tekanan internal, D adalah diameter internal silinder, dan T adalah ketebalan dinding silinder. Yang ketiga ada sistem pneumatik dan tekanan eksternal. Sistem pneumatik menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Tekanan yang diberikan mesin pres pneumatik dapat menggunakan persamaan berikut. F sama dengan P pneumatik dikali A, di mana P gaya yang dihasilkan, P pneumatik yaitu tekanan udara, dan A adalah luas permukaan yang dikenai tekanan. Selanjutnya metodologi penelitian yang dapat diambil dengan diagram alir, yaitu mulai, lalu diidentifikasi, lalu analisis, selanjutnya dievaluasi dan menghasilkan hasil, lalu terakhir tarik kesimpulan. Untuk jenis penelitian,
Dasar penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Untuk lokasi penelitian yang kami pilih sebagai tempat penelitian adalah PT Ina Pharmaceutical Industry yang berlokasi di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menggambarkan atau meringkas data tersebut. Selanjutnya, deskripsi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan dokumentasi di PT Ina Pharmaceutical Industry dengan fokus pada parameter operasional, spesifikasi material, dan kegagalan botol. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah timbangan, gelas ukur, sigmat, dan penggaris. Untuk jenis botol yang digunakan termasuk botol yang tipis, sedangkan kapasitas pengisiannya adalah 50 ml. Dalam rekayasa, suatu silinder atau bejana bertekanan umumnya dianggap berdinding tipis jika rasio tebal dinding terhadap diameter internalnya kurang dari 1/20 atau 0,2. Lalu tabulasi volume pengisian. Untuk tabulasi volume pengisian ini diambil 3 varian, yaitu vanilla, oud-rock, dan jasmine. Masing-masing varian diambil 3 sampel yang volume pengisian dan beratnya berbeda-beda. Untuk tabulasi kegagalan antara vanilla, rose, dan jasmine itu berbeda. Untuk vanilla dengan volume pengisian 60 ml dengan jumlah botol 5.400 piece. Untuk botol yang pecah kemungkinan 150 dan presentasi kegagalannya itu 2,78%. Sedangkan untuk varian rose, volume pengisiannya berada di 59 ml dengan jumlah botol 5.400 dan botol yang pecah kemungkinan 120 piece. Untuk presentasi kegagalannya yaitu 2,23%. Yang jasmine untuk volume pengisiannya 58 ml, jumlah botolnya 5.400 piece dan kemungkinan botol pecahnya yaitu 2 piece. Untuk presentasi kegagalannya 0,04%. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Umar. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Botol yang digunakan termasuk botol tipis, sedangkan kapasitas pengisiannya adalah 50 ml. Dalam rekayasa, suatu silinder atau bejana bertekanan umumnya dianggap berdinding tipis jika rasio tebal dinding terhadap diameter internalnya kurang dari 1/20 atau 0,2. Beberapa sumber mungkin menggunakan diameter luar, tetapi diameter internal lebih umum dalam konteks ini karena tekanan internal bekerja pada permukaan. Data yang diambil sebanyak 9 botol dari 3 varian yang berbeda dengan volume pengisian yang berbeda. Nah, perhitungan rasio ketebalan dinding botol tersebut. Diketahui diameter luar botol tersebut adalah 41 mm dan tebal dindingnya sebesar 3 mm. Maka diameter internal botolnya adalah diameter luar diambil 2 kali tebal dinding sama dengan 41 mm diambil 2 kali 3 mm, hasilnya adalah 35 mm. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus untuk mengetahui rasio tebal dinding tersebut.
di mana rumusnya adalah T dibagi D1, di mana T adalah tebal, D adalah diameter. Maka 3 mm dibagi 35 mm, hasilnya kurang lebih 0,0857. Berdasarkan kriteria umum, botol parfum dengan tebal dinding 3 mm dan diameter 41 mm dapat dikategorikan sebagai botol berdinding tipis karena rasionya kurang dari 0,2. Sekarang kita hitung tekanan hidrostatis yang berada dalam botol tersebut. Ya. Kita ambil dari varian vanila. Pada uji sampel varian vanila yang pertama, diketahui volume pengisian parfumnya sebanyak 60 ml dengan massa jenisnya sebesar 0,8436 gram per milimeter kubik. Gaya gravitasinya itu 10 meter per second dan tinggi cairannya sebesar 0,0082 meter. Pada uji sampel vanila yang kedua, diketahui volume pengisian parfum tersebut sebesar 59 ml dengan massa jenisnya sebesar 0,8436 gram per milimeter kubik. Gaya gravitasinya 10 meter per second dan tinggi cairannya 0,081. Pada sampel vanila yang ketiga, volume pengisiannya kita mulai kurangi menjadi 58 ml dengan massa jenisnya masih sama, yaitu sebesar 0,8436 gram per milimeter. Gaya gravitasinya 10 meter per second dan tinggi cairannya 0,0080 meter. Sekarang kita tinggal masukkan angka tersebut ke dalam rumus, dimana pada varian pertama pH sama dengan, karena rumusnya adalah rho dikali G kali H, maka rho-nya adalah 0,8436 kali 10,43 kg per meter kubik. G-nya adalah, saya ulangi, G-nya adalah 10 meter per second kuadrat dikali H-nya adalah 0,082 meter, maka hasilnya adalah 691,752 Pascal atau sebesar 6,92 bar. Pada varian vanila yang kedua, tekanan hidrostatis yang dihasilkannya adalah pH sama dengan rho-nya adalah 0,8436 kali 10,3 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali H-nya adalah 0,081 meter, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkannya yaitu sebesar 685,503 Pascal atau 6,85 bar. Pada varian vanila yang ketiga, tekanan hidrostatisnya adalah pH sama dengan 0,8436 kali 10,3 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,082 meter. Hasilnya adalah 674,880 Pascal atau 6,75. Begitupun dengan dua varian yang lainnya, yaitu varian Eau-de-Rose dan varian Jasmine. Tekanan hidrostatisnya itu sama dengan varian vanila karena kita menggunakan volume pengisian yang sama, ya. Jadi tekanan hidrostatis untuk tiga varian ini yaitu 6,92 bar sampai 6,75 bar. Data hasil pengujian tekanan hidrostatis pada tabel dapat kita lihat volume pengisian dari 58 ml sampai dengan 60 ml dengan tinggi cairan 0,080 sampai 0,082 meter. Rata-rata tekanannya yaitu sebesar 6,84 bar. Jadi untuk tiga varian ini karena volume pengisiannya kita samakan, maka rata-rata tekanannya yaitu sama sebesar 6,84 bar. Sekarang kita lihat grafik tekanan hidrostatisnya. Ya, kita lihat di sini lebih stabil baik itu volume pengisian maupun tekanan yang dihasilkan. Sampel ujinya sebanyak 9, rata-rata isinya sebesar 59 ml, rata-rata beratnya 49 gram dan
tekanan maksimalnya sebesar 6,92 bar, tekanan minimalnya atau tekanan yang paling kecil sebesar 6,75 bar. Nah, rata-rata tekanannya berada di 6,84. Sekarang kita hitung untuk tegangan hubnya. Pada varian vanilla pertama diketahui tekanan hidrostatis, ya seperti yang telah kita ketahui tadi, tekanan hidrostatisnya itu sebesar 6,92 bar. Nah, tekanan eksternalnya 4 bar. Tekanan eksternal ini berasal dari mesin yang kita gunakan, yaitu mesin press ring. Diameter dalam dari botol parfum tersebut yaitu sebesar 0,035 meter dan tebal dindingnya sebesar 0,003 meter. Pada uji sampel vanilla yang kedua, diketahui tekanan hidrostatisnya 6,85 bar, tekanan eksternalnya masih sama sebesar 4 bar, diameter dalam masih sama 0,035 meter dan tebal dindingnya pun masih sama sebesar 0,03 meter. Begitupun dengan pada sampel vanilla yang ketiga. Ya, di sini hanya ada perbedaan tekanan hidrostatisnya saja. Sedangkan untuk tekanan eksternalnya maupun diameter dan tebal dinding masih sama. Maka langsung saja kita hitung tegangan hubnya. Pada varian vanilla yang pertama, tegangan hubnya adalah sigma H sama dengan rumus yang digunakan adalah P dikali D dibagi 2 dikali T. Nah, P di sini adalah tekanan total. Tekanan total ini adalah tekanan internal, yaitu tekanan hidrostatis, dan ditambah tekanan eksternal yaitu sebesar 4 bar. Maka tekanan totalnya adalah 6,92 bar ditambah 4 bar, hasilnya adalah 10,92 bar dikali 0,035 meter dibagi 2 dikali 0,003 meter. Nah, hasilnya adalah 6,37 megapascal. Jadi untuk pada varian vanilla yang pertama, tegangan hubnya sebesar 6,37 megapascal. Sekarang varian vanilla yang kedua, tegangan hubnya yaitu sigma H sama dengan 10,85 ya. 10,85 ya, karena itu tekanan totalnya. Yang tekanan total ini, sekali lagi saya ulangi, tekanan total ini berasal dari tekanan hidrostatis yang dihasilkan ditambah tekanan eksternal ya. Berarti 6,85 ditambah 4 bar, hasilnya adalah 10,85 bar dikali 0,03 meter dibagi 2 dikali, maaf saya ulangi, 10,85 bar dikali 0,03 meter dibagi 2 dikali 0,03 meter, hasilnya adalah 6,32 megapascal. Pada varian vanilla yang kedua ini, tegangan hubnya sebesar 6,32 megapascal. Sekarang pada varian vanilla yang ketiga, tegangan hub sigma H sama dengan 10,75 bar dikali 0,035 meter dibagi 2 dikali 0,03 meter, hasilnya adalah 6,27 meter. Nah, begitupun dengan dua varian yang lainnya, tegangan hub yang dihasilkan masih sama karena kita menggunakan volume pengisian yang masih sama. Sekarang kita lihat dari grafik. Dari grafik sampel uji yang kita ambil sebanyak 9, rata-rata isinya itu 59 ml, tegangan maksimalnya 6,39, berada pada varian Oshroach. Tegangan minimalnya 6,37, yaitu pada varian Jasmine. Nah, tegangan rata-ratanya sebesar 6,3. Jadi di sini dari grafik kita ketahui bahwa tegangan yang paling besar berada pada varian Oshroach dan tegangan yang paling kecil berada pada varian Jasmine sebesar 6,27. Sekarang kita lihat hitung tekanan eksternalnya. Nah, tekanan eksternal ini berasal dari sistem pneumatik yang digunakan untuk menutup botol ya, atau spray sealing ya, tanpa seperti di gambar ini yang kita gunakan. Nah, sistem ini menghasilkan gaya mekanis dengan menggunakan udara bertekanan.
Nah, tekanan yang diberikannya itu sebesar 4 bar. Sedangkan luas botol parfum tersebut sebesar 41 mm atau 0,041 meter. Maka untuk menghitung gaya yang dihasilkan dari mesin yang kita digunakan, dapat kita menggunakan rumus F sama dengan P pneumatik dikali A. Ya, di mana F adalah gaya yang dihasilkan, P pneumatik adalah tekanan yang diberikan dari mesin tersebut, dan A adalah luas penampung, adalah luas botol yang digunakan. Nah, untuk menghitung luas permukaan botol tersebut, karena diketahui diameter botolnya adalah 0,041 meter, maka jari-jarinya adalah 0,0205 meter. Nah, untuk menghitung luas permukaan lingkaran botol, maka kita menggunakan rumus A sama dengan P kali R kuadrat. P-nya itu kita gunakan 3,4. Kita tinggal masukkan saja P dikali 0,0205 kuadrat dan hasilnya adalah 0,00132 meter kuadrat. Jadi luas permukaan dari botol tersebut kurang lebih sebesar 0,00132 meter kuadrat. Maka kita bisa masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, di mana F sama dengan P pneumatik kali A. P-nya adalah 4 bar atau 400.000 Pascal dikali luasnya adalah 0,00132 meter kuadrat sama dengan 528 Newton. Jadi gaya yang dihasilkan dari mesin tersebut yaitu sebesar 528 Newton. Area rantai kegagalan pada struktur botol terdapat pada leher botol kaca. Nah, area transisi antara leher dan badan botol mengalami konsentrasi tegangan tertinggi akibat tekanan eksternal dari otoscaping, ya, seperti tampak pada gambar. Nah, tekanan pneumatik menekan bagian atas botol ke bawah, menciptakan tegangan tarik yang mempercepat tekanan. Jadi sistem dari cara kerja dari mesin yang kita gunakan adalah menekan dari atas ke bawah, dan ini menciptakan tegangan tarik yang mempercepat ledakan pada botol. Hasil analisis dalam penelitian ini secara langsung terkait dengan teori-teori yang dibahas dalam tinjauan pustaka, khususnya hukum tegangan hidrostatis, tegangan Hooke, dan sistem pneumatik. Saya rasa itu saja. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke saudara Ringo. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Mas Dimas dan Mas Umar. Selanjutnya saya akan menyampaikan untuk mengenai dari hasil pemaparan kami mengenai judul analisis kegagalan botol kaca akibat tekanan hidrostatis dan pneumatik adalah kami mengambil kesimpulan, yaitu penyebab utama kegagalan botol kaca itu sendiri adalah kombinasi tekanan hidrostatis internal hingga 6,92 bar dan tekanan eksternal pneumatik di 4 bar itu menghasilkan tegangan Hooke sebesar 6,27 sampai 6,39 MPa yang berada di ambang batas kekuatan dari tarik kaca di 30 sampai 70 MPa. Kemudian ketebalan dinding botol yang hanya 3 mili dengan rasio T per D yaitu di 0,0857 itu menempatkan botol dalam kategori silinder berdinding tipis sehingga rentan terhadap kegagalan struktur. Kemudian saran dari penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi parameter operasional dengan batas volume pengisian maksimal itu di bawah kurang dari 58 mili dan batas tekanan untuk pneumatik saat
capping itu sendiri ada di bawah 3 bar. Hal ini tentu akan menjaga tekanan total di bawah ambang kegagalan dan menurunkan potensi keretakan. Kemudian untuk daftar pustaka sendiri tentu saja kami mengambil dari beberapa buku. Dari kami cukup sekian. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Komar dan rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan atau kekeliruan. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.